Pernah kepikiran gak kenapa sampai sekarang hampir gak ada smartphone yang pakai prosesor Intel? Padahal Intel adalah perusahaan yang mendominasi dunia komputer selama puluhan tahun. Banyak orang yang menganggap namanya sebagai simbol performa. Tapi saat mencoba masuk ke pasar smartphone, hasilnya justru berbanding terbalik. Intel menghabiskan miliaran dolar bekerja sama dengan berbagai produsen, bahkan sampai rela merugi demi mengejar pasar. Namun pada akhirnya mereka tetap gagal. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa perusahaan sebesar Intel bisa kalah di dunia smartphone? Mari kita bahas. Sebelum membahas penyebab kegagalannya, kita harus kembali ke tahun 2007. Sebelum membahas penyebab kegagalannya, kita perlu kembali ke pertengahan tahun 2000-an. Pada masa itu, Intel bisa dibilang sedang berada di puncak kejayaannya. Prosesor buatan mereka digunakan di sebagian besar komputer dan laptop di seluruh dunia. Nama Intel bahkan sudah identik dengan performa dan kualitas di industri di PC. Karena dominasi tersebut, banyak orang mengira Intel juga akan dengan mudah menguasai pasar smartphone yang saat itu mulai berkembang. Namun, kenyataannya justru berbeda. Tahun 2007, Apple memperkenalkan iPhone generasi pertama dan memulai era baru smartphone modern. Setelah itu, berbagai produsen Android juga mulai bermunculan dengan perangkat yang semakin canggih. Sayangnya, Intel tidak melihat perubahan ini sebagai ancaman maupun peluang besar. Fokus utama mereka saat itu masih berada di pasar komputer yang pada waktu itu memang masih menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Keputusan inilah yang kemudian menjadi salah satu kesalahan terbesar Intel. Ketika mereka akhirnya mulai serius memasuki pasar smartphone, para pesaing sudah lebih dulu membangun fondasi yang sangat kuat. Salah satu alasan terbesar mengapa Intel kesulitan bersaing adalah karena mereka tetap mengandalkan arsitektur x86, yaitu arsitektur yang selama bertahun-tahun digunakan pada komputer dan laptop. Masalahnya, kebutuhan sebuah smartphone sangat berbeda dengan komputer. Di smartphone, efisiensi daya jauh lebih penting. Pengguna menginginkan perangkat yang tetap cepat, tetapi juga memiliki daya tahan baterai yang lama dan tidak mudah panas. Sementara itu, sebagian besar industri smartphone justru memilih menggunakan arsitektur ARM. Meskipun performanya saat itu belum selalu mengungguli x86, efisiensinya membuat ARM menjadi pilihan yang jauh lebih cocok untuk perangkat mobile. Melihat perkembangan tersebut, perusahaan seperti Qualcomm, MediaTek, dan kemudian Apple terus mengembangkan prosesor berbasis ARM hingga menjadi semakin cepat sekaligus semakin efisien. Di sisi lain, Intel tetap berusaha membuat keunggulan prosesor PC ke dunia smartphone. Sayangnya, strategi tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun beberapa chip Intel mampu menawarkan performanya yang baik, konsumsi dayanya masih kurang kompetitif dibandingkan para pesaing yang menggunakan ARM. Akibatnya, semakin banyak produsen smartphone memilih menggunakan prosesor berbasis ARM, sementara posisi Intel di pasar smartphone semakin sulit berkembang. Meskipun menghadapi persaingan yang semakin ketat, Intel tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 2012, mereka mulai serius memasuki pasar smartphone dengan memperkenalkan prosesor Intel Atom yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Untuk membuktikan bahwa prosesor mereka mampu bersaing, Intel bekerja sama dengan berbagai produsen smartphone seperti Asus, Lenovo, Acer, hingga Motorola. Beberapa smartphone yang menggunakan Intel Atom bahkan menawarkan performa yang cukup baik pada masanya. Namun, performa saja ternyata tidak cukup. Dibandingkan prosesor berbasis ARM yang digunakan Qualcomm dan MediaTek, Intel Atom masih kalah dalam hal efisiensi daya. Akibatnya,
Beberapa smartphone dengan Intel Atom memiliki daya tahan baterai yang kurang memuaskan dan menghasilkan panas lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Bukan hanya itu, karena mayoritas aplikasi Android dikembangkan untuk arsitektur ARM, beberapa aplikasi harus dijalankan melalui proses penerjemahan atau binary translation. Meskipun Intel telah berusaha mengurangi dampaknya, proses ini tetap bisa menyebabkan beberapa aplikasi berjalan kurang optimal atau bahkan tidak kompatibel. Kondisi tersebut membuat produsen smartphone mulai ragu untuk terus menggunakan prosesor Intel. Sementara ekosistem ARM semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Melihat produknya masih sulit bersaing, Intel kemudian mengambil langkah yang cukup berani. Mereka menjalankan sebuah strategi yang dikenal dengan nama kontra revenue. Sederhananya, Intel memberikan insentif atau subsidi kepada para produsen smartphone agar mau menggunakan prosesor Intel Atom. Dengan kata lain, Intel rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi memperluas pangsa pasarnya. Strategi ini memang berhasil menarik beberapa produsen. Semakin banyak smartphone berbasis Intel Atom yang mulai bermunculan di pasaran. Namun ada satu masalah besar. Program tersebut membuat Intel harus menanggung kerugian yang sangat besar. Biaya yang mereka keluarkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan prosesornya. Dalam beberapa tahun saja, Intel dikabarkan telah menghabiskan miliaran dolar untuk mempertahankan strategi ini. Meskipun jumlah smartphone yang menggunakan Intel Atom sempat meningkat, pangsa pasar mereka tetap jauh tertinggal dibandingkan Qualcomm, MediaTek maupun Samsung yang terus berkembang tanpa harus memberikan subsidi sebesar itu. Pada akhirnya, Intel menyadari bahwa strategi tersebut tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Setelah bertahun-tahun mencoba mengejar ketertinggalan, Intel akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak mampu bersaing di pasar smartphone. Pada tahun 2016, Intel resmi menghentikan pengembangan prosesor Atom untuk smartphone dan tablet. Keputusan ini menandai berakhirnya ambisi Intel untuk menjadi pemain utama di industri smartphone. Sementara itu, para pesaingnya justru terus melaju. Qualcomm semakin mendominasi pasar Android, MediaTek berhasil bangkit dan menjadi pilihan banyak produsen, sedangkan Apple terus mengembangkan chip buatannya sendiri hingga menjadi salah satu yang paling bertenaga di dunia. Kegagalan Intel menunjukkan bahwa menjadi pemimpin di satu industri bukan berarti akan otomatis berhasil di industri lainnya. Meskipun memiliki pengalaman panjang dalam membuat prosesor komputer, strategi yang mereka gunakan tidak mampu mengikuti kebutuhan pasar smartphone yang berkembang sangat cepat. Pada akhirnya, Intel memilih untuk kembali fokus pada bisnis yang memang menjadi kekuatan utama mereka, yaitu prosesor untuk komputer, server, dan pusat data. Meskipun Intel sudah meninggalkan pasar smartphone sejak 2016, bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk kembali. Namun, jika suatu hari Intel benar-benar ingin kembali bersaing, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang pertama adalah beralih ke arsitektur ARM. Saat ini, hampir seluruh industri smartphone menggunakan ARM, termasuk Qualcomm, MediaTek, Samsung, Google, hingga Apple. Membangun prosesor smartphone baru dengan arsitektur x86 kemungkinan akan sangat sulit karena ekosistemnya sudah tidak lagi mendukung. Kedua, Intel harus mampu menawarkan efisiensi daya yang benar-benar kompetitif. Di era smartphone modern, performa tinggi saja tidak cukup. Sebuah chipset juga harus hemat baterai, tidak mudah panas, dan tetap stabil saat digunakan dalam waktu lama. Ketiga, Intel perlu bekerja sama dengan produsen smartphone sejak tahap awal pengembangan produk.
Alih-alih hanya menjual chipset, Intel perlu membangun ekosistem yang kuat bersama para mitranya agar proses optimasi perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Namun, meskipun semua itu memungkinkan, tantangannya tetap tidak mudah, dalam tanda kutip sulit. Pasar smartphone saat ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar yang memiliki pengalaman puluhan tahun. Karena itu, jika Intel benar-benar ingin kembali, mereka harus membawa inovasi yang benar-benar berbeda, bukan sekedar mengejar para pesaingnya. Meskipun Intel sudah tidak lagi membuat prosesor untuk smartphone, bukan berarti mereka benar-benar meninggalkan industri semikonduktor. Dalam beberapa tahun terakhir, Intel mulai memperluas bisnisnya melalui Intel Foundry, yaitu layanan manufaktur chip yang memungkinkan perusahaan lain memproduksi desain chip mereka menggunakan fasilitas milik Intel. Strategi ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu Intel berfokus pada merancang sekaligus memproduksi chip buatannya sendiri, kini mereka juga ingin menjadi mitra manufaktur bagi berbagai perusahaan, mirip seperti yang dilakukan TSMC dan Samsung Foundry. Dengan pengalaman puluhan tahun di industri semikonduktor serta investasi besar pada teknologi fabrikasi, Intel berharap dapat kembali menjadi salah satu pemain penting di pasar chip global. Meski begitu, persaingan di bisnis Foundry juga tidak mudah. Intel masih harus membuktikan bahwa mereka mampu mengejar para pesaing yang sudah lebih dulu mendominasi pasar. Jadi meski mimpi Intel menguasai pasar smartphone telah kandas, perjalanan mereka di industri semikonduktor ternyata masih jauh dari selesai. Kegagalan Intel di dunia smartphone memang menjadi pelajaran yang berharga. Namun seperti yang kita lihat, sebuah kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Intel memilih mengubah arah strategi bisnisnya dan mencari peluang baru di industri semikonduktor. Pada akhirnya, kegagalan Intel di dunia smartphone bukan terjadi karena mereka tidak mampu membuat prosesor yang bagus. Intel memiliki teknologi, pengalaman, dan sumber daya yang sangat besar. Bahkan mereka rela menghabiskan miliaran dolar demi bisa bersaing di pasar smartphone. Namun, dunia smartphone berkembang dengan cara yang berbeda dari dunia komputer. Ketika Intel masih mengandalkan keunggulan arsitektur x86, industri justru bergerak menuju ARM yang lebih cocok hemat daya dan lebih cocok di perangkat mobile. Ditambah lagi, Intel terlambat membaca perubahan pasar sehingga ketika mereka mulai serius bersaing, para kompetitor sudah memiliki ekosistem yang jauh lebih matang. Meski begitu, kegagalan ini bukanlah akhir dari perjalanan Intel. Kini mereka mulai mengubah strategi bisnis melalui Intel Foundry dan terus berupaya menjadi salah satu pemain penting di industri semikonduktor. Apakah strategi ini akan membawa Intel kembali ke puncak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itu dia kisah bagaimana Intel gagal menaklukkan pasar smartphone. Meskipun memiliki nama besar dan sumber daya yang luar biasa, kalau menurut kalian, apakah Intel masih punya peluang untuk kembali bersaing di dunia smartphone, atau keputusan mereka meninggalkan pasar ini memang sudah menjadi langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video pembahasan teknologi seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.